Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amanda Putri dengan NIM C1B0 2014-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian persediaan terdiri dari beban yang masih harus dibayar, dicatat menggunakan pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka disesuaikan menggunakan buku besar pembantu utang dagang buku besar pembantu piutang dagang pendekatan ikhtiar laba rugi pendekatan harga periodik penjualan. Yang kedua, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilaian akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah atau saldo yang sebenarnya. Tujuan penyesuaian. Yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode lainnya. Rekening yang harus disesuaikan. Tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang lazim disesuaikan pada akhir periode akuntansi untuk perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan dibayar di muka. Yang ketiga, piutang pendapatan. Yang keempat, beban yang harus dibayar. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Yang ketujuh, koreksi kesalahan pencatat. Yang C, pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan terjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dicatat sebagai harta, yang kedua, dicatat sebagai beban ilustrasi pencatatan. Pada tanggal 1 Agustus 2009, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2009 adalah misalnya, akhir periode akuntansi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2009 sehingga sebagian dari sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan atau 1 Agustus 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar 2.500.000 atau bisa juga dengan cara 5 dibagi 2 dikali 12 juta. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 adalah yang pertama, jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah misalnya, akhir periode akuntansi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2009 sehingga bagian dari sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 17 bulan dengan nilai sebesar 9.500.000 atau dengan cara 17 dibagi 2 dikali 12 juta.
jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa dibayar di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dicatat sebagai utang atau kewajiban. Yang kedua, dicatat sebagai pendapatan ilustrasi pencatatan. Pertama, tanggal 1 Agustus 2009 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta jika dicatat sebagai utang atau kewajiban. Ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2009 adalah, misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Sebagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan. Bisa dihitung dari 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2009. Sebesar 2.500.000. Bisa dibagi dengan 5 dibagi 24 dikali 12 juta. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 adalah dicatat sebagai pendapatan. Ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2009 adalah, misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember. Bagian dari sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 bulan. Dengan nilai sebesar 9.500.000 atau 19 dibagi 24 dikali 200, 12 juta. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 adalah, yang ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contohnya, akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan tanggal 31 Desember 2009, kamar hotel yang disewa sebanyak 4 kamar dan total tagihannya 2 juta, sedangkan tamu baru akan melunasi tagihan ketika check out. Yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contohnya, akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan pembayaran gaji karyawan dilakukan pada tanggal 10 di setiap bulannya sebesar 30 juta. Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka beban gaji yang dibebankan untuk periode akuntansi yang bersangkutan adalah selama 20 hari. 11 Desember 2009 sampai 30 Desember 2009. Sebesar 20 juta atau 30 juta dikali 20
bagi 30. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 adalah yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Penyusunan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contohnya, akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap, yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Ilustrasi pencatatannya pada tanggal 31 Desember 2009 dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 3.500.000. Misalnya, pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang digunakan pada periode tersebut sebesar 35 juta. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung beberapa perlengkapan yang sudah terpakai dan beberapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama sebagai harta atau aktiva, yang kedua sebagai beban. Ilustrasi pencatatan tanggal 15 Mei 2009 dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi pada tanggal 31 Desember 2008, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750. Jika dicatat sebagai harta atau aktiva, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2008 adalah bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.750.000 ditetapkan menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 adalah jika dicatat sebagai beban. Ayat jurnal pada tanggal 15 Desember 2009 adalah bagian perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750 belum menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2009. Yang D, ayat jurnal penyesuaian. Diperlukan adanya ayat jurnal penyesuaian jika terjadi kesalahan dalam menerapkan sebuah perlakuan akuntansi dan diketahui dalam tahun atau periode buku yang sama. Transaksi yang diakui terlalu kecil atau terlalu kecil pangkuan yang terlalu awal atau terlalu akhir. Periode metode penyusutan aset tetap yang disesuaikan. Jurnal penyesuaian dilakukan sebelum penutupan buku prosedurnya. Yang pertama,
penyiapan buku transaksi yang butuh disesuaikan. Yang kedua, output buku besar dan detail transaksi yang mengandung transaksi yang perlu disesuaikan. Yang ketiga, teliti mengapa diperlukan penyesuaian dan kenapa bisa terjadi. Yang keempat, menentukan besarnya nominal transaksi yang harus terjadi dan kemudian dibandingkan dengan jurnal yang pernah dicatat, maka akan dapat selisihnya. Yang kelima, menyiapkan daftar jurnal penyesuaian yang nantinya akan direkomendasikan. Yang keenam, melakukan jurnal penyesuaian setelah disetujui oleh financial controller atau atasan yang lainnya. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.